Salam semuanya, nama saya Tiffany dari Kulfavoria. Saya mau sedikit kasih kesaksian untuk teman-teman tentang apa yang saya pelajari di KOM 100 dan di ibadah raya minggu kemarin. Ini sangat luar biasa buat saya, tamparan yang terlalu dalam buat saya pribadi. Karena sebelumnya saya sudah share dengan teman-teman yang ada di Kulfavoria di ibadah doa malam sekitar jam 10.30. Kita selalu ada doa malam rutin ya, hari Kamis dan malam Minggu. Di situ saya cerita, saya bagikan dengan teman-teman yang ada di malam hari itu, kalau saya mengalami kekecewaan yang dalam, kepahitan yang luar biasa untuk papa saya. Karena jujur saya sangat kecewa dengan papa saya, karena apa yang saya tulang punggung, saudara. Saya merasa, ini kenapa saya harus di seperti ini, di apa ya, kecewa ini yang nggak biasa saya alami. Tapi ini benar-benar saya merasa marah luar biasa untuk papa saya. Saya cerita sama teman-teman yang ada di waktu itu, sama Kak Selvi juga. Saya nggak bisa mengampuni, saya nggak bisa memaafkan papa saya. Tapi Firman bilang, hormati orang tuamu supaya panjang umurmu. Terus saya juga merasa Firman itu hakikatnya buat saya nggak sekedar baca, tapi saya juga harus belajar memaafkan. Sedalam apapun kekecewaan saya, itu buat saya sulit, berat. Tapi biar bagaimanapun itu kan orang tua saya satu-satunya yang saya punya saat ini. Dan ibadah di KOM 100 kemarin, Pastor Jimmy juga bicara tentang kehidupan yang menjadi berkat. Kehidupan yang menjadi berkat buat saya nggak hanya bisa bicara tentang materi, tapi ini mengajar saya tentang bagaimana saya bisa menjadi seorang yang betul-betul memaafkan, pemaaf yang betul-betul pemaaf yang sesungguhnya. Karena saya bilang, saya ini sebenarnya berat Tuhan, saya nggak mungkin bisa melepaskan pengampunan untuk orang tua saya. Tapi inilah, apalagi perjamuan kemarin tuh, saya lepaskan apa unek-unek saya lepaskan ganjalan-ganjalan di hati saya. Sampai Pastor Budi bilang, dibacakan ayat Yesaya 49 ayat 6, terlalu sedikit bagi saya. Itu yang saya rimak, yang saya garis bawahi, terlalu sedikit. Itu di hati saya bicara, terlalu sedikit kalau saya hanya bisa mengampuni papa saya, terlalu sedikit kalau saya hanya melepaskan papa saya begitu. Tuhan, rasanya tuh mencabut akar-akar yang ada di kepala saya, teman-teman. Dan saya nggak tahu rasanya begitu. Doa penutup itu nggak tahu ya, kayak Pastor Budi itu bilang, kalau saat ini ada hatimu yang terluka, rasanya saya mau maju ke depan, tapi Tuhan tahu saya lah. Tuhan tahu hati saya, sekujur hati saya, badan saya tuh rasanya gemeter luar biasa. Hadirat Tuhan tuh menarik saya. Rasanya kaki lutut saya tuh lemes banget. Tapi saya merasa Tuhan tuh luar biasa. Dan sepulang dari ibadah di Orchard itu,
saya pulang cepat, saya turun cepat karena saya ada tanggung jawab untuk kul saya ya di Favoria. Jadi saya izin dengan Mbak Titin, saya turun cepat karena saya harus beli sesuatu. Di situ saya bagikan dengan teman, kebetulan saya juga di Alfa juga jadi moderator di grup Alfa saya. Jadi saya ada rasa tanggung jawab. Di situ rasanya beban saya itu terurai, beban saya itu rasanya plong apa yang ada. Dan sampai pulang dari rumah sekitar jam 7.30 malam, saya telepon papa saya, blokiran WA saya, papa saya itu saya buka. Dan begitu saya buka blokirannya, papa saya miss call. Tahu nggak apa yang Tuhan gerakkan di hati saya. Dan sebelumnya hari Kamis malam tuh saya bermimpi dengan almarhum mama saya. Mama saya itu datang tanpa bicara sepatah kata, dia cuma melihat. Mungkin mama saya tuh di sana tahu ya kalau saya mendiamkan papa saya selama 3 minggu tanpa telepon, tanpa apa. Tapi tanggung jawab saya sebagai anak yang harus menafkahi orang tua saya itu saya lakukan, teman-teman. Saya walaupun saya nggak kontak secara langsung, tapi tanggung jawab saya sebagai anak, sebagai orang tua dari anak saya tetap lakukan kewajiban saya transfer apa yang menjadi tanggung jawab saya untuk orang tua saya. Tadi malam saya buka blokirannya di WA papa saya lihat papa saya miss call, saya telepon balik. Ucapan yang ada di mulut saya tuh langsung saya bilang, saya minta maaf, saya minta ampun kalau saya selama 3 minggu ini saya kecewa, bahkan kecewa yang teramat berat di hidup saya bilang. Tapi saya mengampuni, saya minta maaf yang sedalam-dalamnya di hati saya atas apa yang sudah menjadi. Terus papa saya jawab, iya saya pun minta maaf kalau orang tua salah. Terus saya sebenarnya juga kangen dengar suara kamu. Tapi saya bilang, ya saya juga sama, saya kangen. Terus ya sudahlah, kita tanya kabar begitu. Dan papa saya cerita kalau anak saya begitu. Intinya saya mengalami zaman Tuhan yang luar biasa untuk KOM 100 kemarin dan ibadah raya yang kemarin yang Pastor Budi sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi pendorong untuk teman-teman ya, supaya apapun yang terjadi di kehidupan kita itu kita harus diperlengkapi dengan segala kemampuan kita dikasih kebaikan yang ada di hidup kita itu luar biasa. Jadi kita juga harus jadi impact untuk orang lain, jadi berkat untuk orang lain, jadi segala sesuatu role model untuk orang lain, untuk keluarga terutama. Ini yang saya tangkap, teman-teman. Semoga apa yang saya sharekan lewat video ini bisa menjadi teman-teman jadi berkat untuk teman-teman, bahwa pengampunan itu luar biasa, mengampuni juga itu luar biasa. Terima kasih.